Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari kepada tuan-tuan dan puan-puan, pengunjung-pengunjung Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur kali ke-40 untuk tahun 2023 ini. Saya ucapkan selamat datang ya kepada tuan-tuan dan puan-puan yang baru hadir, yang baru masuk ke Dewan Tun Hussein On. Saya ucapkan selamat datang. Saya jemput ya tuan-tuan dan puan-puan yang belum berkesempatan lagi untuk hadir dan meneliti dan browsing ya buku-buku yang berada di reruan kami, HA25 Toko Buku Rakyat. Saya jemput ya tuan-tuan dan puan-puan untuk masuk, boleh tengok dulu buku-buku yang berada di reruan kami. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan berminat ya dengan tajuk yang berada di reruan kami ini. Okey, untuk sesi pada hari ini kita bersama dengan dua panel diskusi kita, Saudara Benz Ali dan juga Saudara Irwan Bajang. Saudara Benz Ali daripada Toko Buku Rakyat dan Saudara Irwan Bajang daripada Indonesia dan juga representatif daripada Merpati Jingga lah. Jadi siapa tu ini pun dah? Yalah tokohnya. Oh, ya, Irwan Bajang juga adalah daripada Indie Book Corner, kepunyaannya sendiri di Indonesia. Jadi di depan saya ini adalah dua tauke kedai buku lah. Ya, kedai buku mandiri, kedai buku buku-buku berat lah. Okey, jadi untuk sesi pada hari ini kita bersama dengan Saudara Benz dan Saudara Irwan dalam tajuk diskusinya Untold Discussion. Saya pun berat ni tajuknya sampai tak boleh ditulis ya. Untold Discussion yang akan dibincangkan dan didiskusikan antara mereka berdua. Jadi tanpa membuang masa saya menjemput ya tuan-tuan dan puan-puan yang berada di live juga. Saya ucapkan selamat datang dan saya menjemput ya tuan-tuan dan puan-puan untuk hadir bersama-sama ke Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Hari ini adalah hari yang ketiga. Kita masih berbaki, hari ini adalah hari yang keempat dan kita masih berbaki lagi 5 hari lagi untuk 6. Saya pening sekarang Okey. Masih lagi berbaki 6 hari ya, tapi 6 hari itu kita tengok jugalah stok buku pun makin menyusut. Kita ada bersama dengan jiran kita, Jiwa, Karya Publika dan juga Karangkraft ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mencari ya reruan Saudara Benz Ali dan Saudara Irwan, kami berada di Dewan Tun Hussein On HA25 dan HA24 Toko Buku Rakyat dan Merpati Jingga, bersebelahan dengan Karya Publika, Jiwa dan juga Karangkraft. Jadi jemput beramai-ramai, tuan-tuan dan puan-puan boleh masuk dan tengok dulu buku. Jadi tanpa membuang masa saya menjemputlah Saudara Benz Ali untuk mengemudi ya diskusi pada petang ini bersama Saudara Irwan. Silakan. Terima kasih kepada Kia Syakira selaku moderator atau introduction untuk pada sesi ini. Sebentar lagi juga akan ada sesi ya untuk buku persoalan mustahak, tapi pukul 4 ya, pukul 4 petang ini. Di sesi Antul ini adalah sesi yang mengejut ya. Jadi yang kita buat pada pukul 1 ini hingga 2.30 pun. Jadi kita juga boleh tengok di Facebook, di TikTok ya. TikTok juga ada, TikTok Faisal. Di TikTok Faisal Mustafa. Jadi sesi Antul ya, kita namakan sempena filem Anwar Ibrahim ya. Sesi Anwar ada Antul Story Atus. Ya Atus ya. Anwar dia Antul Story Atus. Dan kita juga ada sesi, bukan Atus lah, kita Antul ya, Antul Discussion. Jadi kami kalau tengok poster itu dibuat oleh Irwan Bajang semalam ya. Semalam terus berancang, semalam terus buat. Hari ini keluar. Dia juga ada keluarkan satu poster animasi tu, kita bergerak-gerak. Tak sempat nak iklan kan.
Jangan main wayar dia. Saya tak sempat nak ajar itu. Jadi sesi ini kami ini kemudi sendiri ya. Kami ini kemudi sendiri. Maknanya daripada poster, daripada desain poster itu tinggallah ke acara ini, acara yang diadakan secara surprise ini. Jadi kami mengadakan secara sendiri. Jadi soalannya secara random, santai sajalah. Mungkin jadi saya pun mungkin cakap-cakap ni kemudian bagi kepada Irwan pun mungkin cakap-cakap, kemudian ada yang tanya saya, dia pun ada yang nak tanya dia. Masa borak santai saja. Ini kita punya auto discussion ya. Mungkin di sini akan ada benda-benda baru yang kita boleh berfikir sama ya. Idea-idea baru ya. 75 ni. Jadi saya melihat Nak tambah beg RM2 je. Semalam saya tengok home design ya. Yang pakai buku masuk 75. bebas lah. Semalam saya jumpa awak Indonesia, dia kata, 75 je. Tak payahlah 5 dia Jawa katanya. Jawa pakai mas lah. Abang lah. Ini panggil apa ni? Mas dia buku apa? Berat abang baca Super Pro eh? Memang saya pasal. Abang main psikologi ya? Abang main psikologi ya? Ya. Oh, patut lah. Psikologi tu berat Ingat nak sama masa lah. Fokus pasal ini. Saya political science. Saya ambil political science. Jadi saya melihat Psikologi lah. ada persamaan ya antara Republic Buku ya dengan ABC ya. Ada persis baca sikit. buku dia betul. Okey bang, terima kasih. Saya dapat dah. Terima kasih bang. Lebih inti ya. Ini lebih bebas sastra gitu ya. Tapi bila Bung buat sekolah poster tu, kalau saya tanya kepada Bung, Bung buat poster ya? Kita kena mahir semua ya. Jadi ini satu benda yang menarik ya. Kalau dari kami ni, Public Buku ini layout tau layout tu isi dalam buku ini, itu saya buat. Layout ini saya buat. Juga editing, proofread dan lain-lain lah. Tapi design saya tidak mampu. Bodoh saya buat. Jadi saya tidak mau buat design, jadi jumpa orang lah. Kalau cakap mendiskusikan buku itu saya bisa boleh buat lah. Tapi kalau design, poster itu saya terpaksa upah orang. Dan kat sini Bung Irwan buat semua ya? Semua orang bisa. Jadi ada canggih ya. Okey, kita begini ya Bung. Bung saya ada soalan, saya tanya Bung ada soalan Bung tanya saya. Kalau masalah Bung, jadi mic ini tidak saya nak dia pegang saja ya. Dah memang tukar ya. Okey. Jadi berapa sudah buku? Apa sudah buku yang keluar? Buku yang keluar dari publisher atau dari saya? Dari IBC. Dari Indie Book Corner sudah lumayan banyak. Kami mulai, sebenarnya saya mulai dulu ya dengan sejak 2009, masih sekolah lah, masih kuliah waktu itu 2009. Tapi baru mulai serius itu 2011. Mungkin sudah 1000-an lebih mungkin ya judulnya. 1000 tajuk. Karena basicnya pertama begini kalau Indie Book Corner itu dia datang dari komunitas, jadi kumpulan orang-orang yang tidak tahu bagaimana menerbitkan buku, how to publish their book, publish tulisannya itu mereka tidak tahu, saya pun begitu. Jadi kita mulai awal dengan membuat sendiri, datang ke printing, kita jilid sendiri, kita edar sendiri, kita discuss sendiri dan seterusnya lah, sampai akhirnya bertemu dengan banyak kawan-kawan yang punya ide yang sama, ketemu dengan teman yang bisa mendesain, dia kemudian yang kita menjadi desainer, ada yang bisa layout, ada yang bisa webmaster, dia yang bikin website-nya. Cuma memang dari awal
ketika penerbitan kami berdiri, saya hanya sendiri saja waktu itu, dan basicnya saya adalah penulis dan pernah bekerja sebentar di sebuah publisher, jadi editor di situ. Nah, basicnya adalah penulis dan editor sebenarnya, tapi dalam perjalanan karena semua dilakukan sendiri, jadi semua belajar. Desain tak terlalu ahli lah, tapi kalau sudah ada gambar saya bisa membuat letak-letaknya, judul taruh di mana, warnanya diatur seperti apa. Jadi hampir karena indie itu kan bebas dan independen dan tidak besar, jadi ya semua harus bisa dikerjakan secara mandiri. Begitulah kira-kira ceritanya. Ustaz ya, sudah 1000 tajuk ya pada Abang Irwan hasilkan. Yang boleh tepuk sikit tak adik-adik? Tepuk sikit. 1000 ya. Orang pun kalau tulis buku juga 1000 tajuk dia sudah hasilkan. Kalau tajuk sendiri berapa? Kalau yang saya tulis sendiri ada 1, 2, 3, 8 sampai 10 lah yang saya tulis sendiri, tapi yang antologi yang tulis bersama mungkin sekitar 20. Jadi kita santai ya, adik-adik. Orang kalau mau tanya soalan boleh ya. Macam nak tanya soalan ya, macam serius. Tanya soalan boleh ya. Soalan dah jawab apa? Dia 6. Oh bagus. Sama lah, semua dah jawab 6. Semua dah jawab 6. Okey. Dari mana? Faham? Rauh. Oh, Rauh. Okey. Bagus. Jauh. Faham itu jauh. Ya, provinsi jauh. Datang dengan apa? Bas? Mana datang dengan cikgu ke? Mana cikgu kau? Kau dah tinggal ke cikgu? Susah lah bagi ni. Kalau Republik Buku bagaimana nih ceritanya? Okey, Republik Buku ya. Apa itu tasawuf? Oh, Martin Link ada. Apa itu tasawuf? Martin Link. Martin Link tak ada. Ada. Tapi kalau Banyak ke? Syekh Hussein Nas ada. Tapi kalau nak Martin Link versi Malaysia punya, ada tu Indonesia punya tu. Kalau Malaysia punya ada di Ibdil. Ibdil. Tapi tu Indonesia punya, yang Malaysia punya dekat Ibdil. Ibdil. Institut Buku Darul Ihsan. Dekat 4 lah 3. Ada atas ni. Okey. Jadi kami di Republik Buku siap ya untuk memandu arah ya. Kami boleh menolong ya, tidak ada apa-apa upah. Tidak apa-apa bayaran. Jadi kita siap ya, kita tidak ada masalah. Kita sistem buku ini awal tidak boleh lah dipanggil industri pun, kecil lah ya. Kita siap untuk menolong ya. Mana-mana yang nak tahu arah di mana, kalau kami mampu, kami bagi tahu saja. Ini teman-teman dari Okey, teman-teman dari Indonesia. Bagi tepukan sikit lah, tepukan sikit. Dari Indonesia ya. Baik. Iya, sedang Ini santai ya. Baik, terima kasih. Santai ya. Santai saja. Okey. Tinggal ni live. Nanti Baik. lagi. Ya. Kau tahu aja. Ayo, tunggu lah. Okey, jadi kalau tanya Irwan apa cerita Republik Buku ya. Jadi Republik Buku ini mula 2012 ya di internet, di Facebook. Tapi kami jujur ya, kami mula dengan jual bajakan. Kami tidak ada satu pura-pura ya. Maknanya kita beritahu jujur aja, kita buat bajakan ya. Kita bajakanlah. Menjual ya. Kerana kami perlu hidup. Saya sendiri 2012 lama sudah, tahun bila itu? Sudah lama itu. Jadi saya fikir saya perlu makan, saya tidak ada benda nak makan masa itu. Saya bekerja juga, tapi ada tak cukup lah begitu. Tapi lama kelamaan saya ada baca satu buku. Dia sebutkan bahawa buku ini harus dilayan seperti kekasih itu. Kerana bila bajakan itu, ini bukan bajakan pro, ini bajakan yang tidak pro. Kalau bajakan yang pro, kulitnya macam asli ya. Jadi bajakan yang tidak pro ini kulitnya photostat itu, fotokopi itu.
memang boleh jual murah, tapi bila buku yang asli tu ditekan tau. Macam bila protostate tu, kulitnya kita akan tekan dia. Kita akan tekan dia punya spine dia. Lama-lama dia akan lekang, dia akan rosak. Jadi terbaca petikai itu, saya pun fikir saya sudah sampai masanya, sudah habis. Tapi tahu itu bajakan ya. Macam mana? Tapi paham kalau itu buku bajakan. Saya atau pembeli? Saya faham, cepat baca. Beli tahu juga. Pembeli tahu juga. Karena itu photostate tu, tapi harganya murah. Karena ada yang di sana kawan yang memulai penerbitan, memulai bisnis buku, dia paham, dia tak paham itu buku bajakan. Jadi dia beli, dia tahu itu murah dan dia jual dan ternyata orang suka. Tapi belakangan setelah semuanya berkembang baru dia paham, dan dia juga tidak menganggap itu track record buruk lah, tapi itu adalah perjalanan dari tidak tahu buku bajakan menuju tahu, dan sekarang justru menjadi orang yang melawan pembajakan. Benar. Okey, jadi ini begitu ya. Artinya asalnya begitu. Kita beli buku itu. Kita lambat itu. Kita 2012 ada bajakan, kemudian hanya pada 2014 saya menghasilkan buku sendiri di bawah satu penerbitan. Penerbitan itu ada di atasnya. Dulu nama dia. Dan buku itu telah diharamkan. Di Antol ni, Antol ya. Di Antol ni ada sisi haram dia, ada kegiatan yang rebel tu. Jadi antaranya buku itu sudah diharamkan. Tapi pada masa itu Republik Buku masih belum ada buku sendiri. Hanya saja pada 2016 baru kita ada buku sendiri. Isteri saya pada masa itu yang membuat covernya, Syariati, Malcolm X dan Cokro Minoto itu. Jadi saya kalau ditanya orang Malaysia, tak ramai orang tahu Cokro Minoto tau. Saya antara yang tahu lah. Jadi susah jumpa saya. Susah jumpa ni. Sebab satu namanya susah disebut tu. Di kalangan orang Malaysia namanya susah disebut, Cokro Minoto. Tapi di sini ada. Bang, kalau nak cari buku Cokro Minoto ada di sini bang. Syarikat Islam. Ya, sama mula. Ini sampai di Indonesia. Jadi kami pun pernah buat Cokro Minoto itu. Buat tentang pemuda ya. Kemudian baru kita keluarkan Islam dan Sosial semuanya dia tulis lah. Okay. Jadi itu Cokro Minoto. Jadi Indonesia ni kurang orang tahu pasal Cokro Minoto, pendiri Syarikat Islam. Jadi pada tahun 2016 kita keluarkan 3 tajuk saja. Dan cetaknya sikit saja. Saya ingat mula-mula tu macam 30 ke 50 gitu. Jadi kita cuma kekalkan standard, iaitu setiap kali kita hantar ke pencetak, kita cetak 50 je. 50 dah habis, 50 begitu. Karena kalau kita buat sikit lagi, nanti pencetak tak boleh makan. Jadi pencetak buat satu buah, boleh buat 5, boleh buat 10, tapi pencetak dia mau jadi mahal juga. dia marah dan dia tak mau buat lah. 10 dia mau makan apa, dia mau beli kertas lagi ya, mau layan kita lagi. Jadi pada masa itu kualiti hasilnya pun tidaklah begitu baik. Dari sudut, maksud saya dari sudut layout, masih belum pandai saya pakai Microsoft Publisher. Saya tidak pakai AI ya. Saya belum pandai pakai AI. Saya tahu ada orang buat semua ni pakai AI, tapi pada masa itu saya pakai Microsoft Publisher. Dan sebenarnya saya tak ingat macam mana, ada satu kawan ni, secara kebetulan dia menunjukkan kepada saya sedikit satu bentuk Microsoft Word yang boleh buat layout buku. Dari situ saya belajar, oh ini bagus ni. Dan dari situlah asalnya saya sendiri yang mana design ataupun layout Republic Buku ini banyaknya adalah daripada Microsoft Word je. Saya guna Word saja. Saya guna Word saja dan banyak saya try sendirilah. Salah buat betul. Jadi itu semualah. Jadi kita menerbitkan buku orang-orang besar ataupun nama besar seperti Zain Mahmud. Sekarang yang terbaru Dr. Wan Manan, kita menggunakan Microsoft Word saja. Kita guna Word saja. Jadi kita banyak bermain dengan Microsoft Word itu, dan saya fikir
Saya faham, maknanya buat layout ni ada costing dia. Jadi kerana kita tidak mampu, kita pun mau save budget, kita tidak ada budget. Kita pun kalau kita bayar ni, kita belum tahu betul jual ya. Jadi yang pentingnya poster cantik. Okay, dalam itu kita buat. Dalam poster cantik, bayar sikit tak apa. Tapi dalam itu kita buat sendiri lah. Kerana itu sendiri, sebenarnya semuanya ada cost. Saya ni harganya mahal ni. Kerana bila saya ada offer diri saya kepada satu parti diri ya, saya mau buat publication mereka, tapi yang saya kata, kalau saya mau buat buku kamu macam buku saya buat lah. Sebab buku dia orang lagi teruk lah daripada yang saya buat. Macam tidak ada span itu. Buku dia sudah saya tarik ke dalam ni lah. Jadi dia tidak ada tulang itu. Tulang kemudian tak kurang lah, cover pun tak cantik. Jadi saya tawar diri saya kepada mereka. Saya kata okey, bayar harga saya bulanan, gajian. Tapi saya akan buat buku kamu lah. Mereka tak nak, ataupun mereka kata mereka tak mampu sebagainya. Kita kata okey, tak boleh. Sebab kamu boleh bertanding dalam pilihan raya, kenapa kamu tak boleh nak support saya? Saya boleh buat publication kamu. Sangat bagus saya buat. Tapi jualan kamu punya lah. Tapi saya akan buat. Sebab kita sudah ada designer kita. Walaupun benda itu sangat outsourcing, tapi maksudnya kamu bayar saya bayar dia lah kan. Jadi kita boleh buat dalam satu bentuk yang bagus lah. Barulah Malaysia sebenarnya dari sudut publication buku-buku kiri kurang ya, sangat kurang. Dia tidak seperti Indonesia. Yang saya tengok sangat banyak dah rancak. Tapi kalau di Malaysia, satu ada gerak budaya, ada kedai hitam putih. Hitam putih itu dia kurang dia tak masuk ke sistem buku. Dia banyak dia lagi tu, dia lokasinya di Kelantan. Jadi kalau tengok lokasinya memang jauh lah. Benar lokasi baik. Jadi saya ingat yang ketiga saya lah. Saya walaupun sudah 10-11 tahun, saya masih menganggap kami underdog. Kecil itu. Jadi saya pun letak saya nombor 3 dekat kedai hitam putih dulu. Walaupun mereka tidaklah menghasilkan buku yang kerap, tapi cara kita kemudian kita kemudian, jadi saya tak apalah, saya underdog lah. Walaupun saya masuk ke BOK pun, buku kami masih bukanlah benda yang berat. Mungkin di kalangan pembaca Malaysia berat, tapi bagi saya tidaklah begitu berat. Masih boleh dipahami, tidaklah terlalu akademik. Kalau macam gerak budaya itu dia sangat akademik tu. Jadi kita ada sasaran kita lebih kepada ada sisi ilmiahnya, tapi kita tidak mahu terlalu berat sehingga orang merasakan rumit. Begitu. Lebih popular lah ya. Lebih popular. Jadi itu cerita Republik Buku lah. Maknanya, tapi dalam masa yang sama, saya juga ada menghantar buku ke penerbitan lain. Kerana kalau penerbitan kami ini cetakannya sikit. Jadi kalau kita hantar ke rumah penerbitan lain, dia boleh luas. Okey, pada teman-teman ataupun pengunjung yang hadir boleh dapatkan buku yang ataupun hasil daripada Mati Jingga Indie Book Corner di HA24 belakang ini, belakang kedai HA25 ini, belakang kedai ini. Juga boleh dapatkan buku-buku di HA25, di toko buku rakyat dan di toko Mati Jingga. Jadi kerana itu kita cetaknya sikit, kita tak boleh nak hantar ke kedai ataupun ke mana tempat yang memerlukan permintaan yang banyak. Kalau dia minta 20 kita boleh lah. Ataupun kemudian pembayaran mereka pun lewat. Paling awal 6 bulan itu, paling awal. Tapi kalau tak habis mereka akan pulang balik. Jadi itu risiko. Jadi kerana itu ada setengah buku saya akan buat dengan orang lain. Macam contohnya macam buku ni lah, cuba dengan gerak budaya. Kerana kita tak mampu lah kalau nak cetak 1000. Kalau penerbit lain mampu, okey. Macam yang buku yang Bung pegang itu, Master itu, dan juga yang kiri ini dibuat dengan Faisal Mustafa. Jadi pada awal lah, masa tu kita pun baru kenal, kita buat. Dan selepas lama tu kita buat sendiri lah. Dan saya nak buat yang di Indonesia. Kita kali saya sudah bincang dengan Irwan yang saya jumpa bulan 2. Bulan 2 kita sudah ingat bincang. Kita ingat nak
buat ini masukkan ke pasar Indonesia. Tapi itulah maknanya saya sekarang sibuk nanti kita dah kurang sikit masa, saya edit balik mana-mana yang saya tidak sesuai ataupun yang kita edit kita yang lebih baik lah untuk kita hantar ke Indonesia. Ya? Pilih-pilih lagi. Kita pilih lagi, kita select lah untuk yang lebih baik lah. Baik. Jadi itu saya tanya Bung lagi lah. Bung tak mau tanya kan, saya tanya Bung lah. Di Indonesia macam mana situasi buku di Indonesia? Kalau di sini macam buku macam ni dia tak banyak kedai ada. Jadi di sini ada. Tapi kalau di Indonesia sangat banyak kedai seperti ini. Adalah typical di Indonesia, betul? Ya, sebab sangat banyak ya. Sangat. Maknanya kalau di Indonesia ini biasa saja. Jadi bagaimana? Adakah di sana sebabkan selalu typical sebab ramai yang buka begini, mereka boleh hidup? Okey, untuk jenis terbitan dan situasi penerbitan mungkin agak mirip lah ya. Memang setelah reformasi tahun 1998, pernah 30 tahun lebih, masyarakat Indonesia kan tidak boleh berpikir bebas, tidak boleh menerbitkan buku-buku yang berbeda dari rezim Soeharto. Jadi setelah 98 itu banyak penerbit yang lahir dan membuat buku-buku terbitan yang selama ini tidak pernah diterbitkan, bacaan-bacaan radikal, bacaan kiri, terus Marxisme, komunisme, sosialisme dan lain sebagainya itu muncul banyak dan reformasi ya. Ya, itu berlanjut terus sampai sekarang dan justru tema-tema ini pernah sangat laku dan disukai oleh banyak orang meskipun kemudian trennya sempat turun diganti dengan mungkin publik sudah mulai bosan diganti dengan edukasi agama jadi sempat turun tapi terutama penerbitan independen yang tidak besar masih sampai sekarang menerbitkan tema-tema seperti itu dan mereka muncul dengan cirinya masing-masing misalnya ada yang selalu desainnya seperti ini, ada yang selalu seperti ini, ada yang misalnya memilih filsuf semua seri filsuf mereka terbitkan atau Marxis semua Marxis atau ada yang kontemporer Gramsci dan lain sebagainya mereka memilih itu. Jadi ada banyak tipe-tipe terbitan seperti itu dan rata-rata itu bukan dijadikan bisnis ya, jadi apalagi di Yogyakarta dia kota pelajar, kami rata-rata orang luar yang datang ke situ sekolah kemudian untuk menghidupi dirinya mereka iseng lah atau apa coba-coba bikin penerbitan dan kadang ya isinya hanya sendiri satu orang saja, dia yang menulisnya dia atau dia translate, dia yang layout dan bikin desain sampai cetakan dan mengedarkannya juga atau kadang cuma berdua atau bertiga dengan teman-teman yang tinggal di satu rumah yang mereka sewa. Jadilah penerbitan seperti itu dan ada kemudian yang jadi besar, ada juga yang selepas mereka kuliah kemudian mereka balik ke kampung dan penerbitan itu selesai. Jadi kita lanjut lagi sudah selesai di Jogja misalnya dia pulang karena itu adalah kegiatan apa ya, kegiatan yang tidak benar-benar didesain untuk saya mau jadi publisher ke depan berapa buku dan sebagainya. Jadi semacam hobi mungkin ya, hobi dan terutama di Yogyakarta lah karena kota pelajar ya banyak orang lintas jurusan sosiologi, komunikasi, jurusan antropologi, sejarah dan sebagainya. Jadi mereka membuat terbitan-terbitan mereka sesuai dengan referensi mereka. Jadi ragamnya banyak. Terus ada yang menetap misalnya kemudian nyaman dengan dunia buku kemudian menetap di sana bikin kantor publishing yang kecil
Kemudian trennya di sana itu mereka bikin juga sebagai kedai kopi juga, jadi kafe di halamannya. Bukunya di ruang tengah, nanti mereka tidur di belakang ada dapur. Jadi semacam rumah lah di sana ya. Industrinya banyak sekali karena terutama di Jogja dia kos untuk printing itu murah, paling murah di Indonesia. Jadi beberapa publisher besar atau yang kecil dari luar kota atau luar provinsi itu sering mencetak atau mencari editor desainer di Jogja, karena Jogja kota pelajar ya, student city. Jadi ada yang sekolah desain, ada yang sekolah sastra, ada yang sekolah sejarah dan lain sebagainya. Jadi ketika mereka sekolah, mereka menjadi resource sebagai untuk mengerjakan banyak hal, dan pastinya harganya murah karena mereka masih sekolah dan bukan industri. Mereka ya itu bagian dari menyalurkan bakat dan ide mereka lah. Jadi seperti itu. Kemudian ada yang jadi besar juga banyak, ada yang selesai dan tidak melanjutkan ada banyak, dan yang jelas penerbitan di Indonesia itu seperti pekerjaan biasa ya. Orang punya kemampuan, 3 orang misalnya sama-sama suka menulis sastra, kemudian ya mereka bikin buku mereka bertiga, mereka jual sendiri atau kerjasama dengan publisher lain. Mirip lah seperti yang Republik Buku, tapi mungkin karena kami jumlah penduduknya banyak juga kan, banyak daripada jadi unemployment kan. Ada hal-hal lain yang bisa dia kerjakan sendiri. Kadang bikin t-shirt juga, tas, mirip lah. Dan yang sedang ramai saat ini itu reseller buku. Jadi itu yang membantu. Jadi reseller yang mereka bikin, hari ini bikin account di Instagram atau di Facebook, mereka jualan, tinggal ambil foto, taruh foto di media sosial dan mereka tinggal ambil aja dan semua berteman. Jadi reseller ini juga seperti pekerjaan yang tidak benar-benar serius, karena ada reseller yang mungkin mengisi penjualan setengah tahun atau 1 tahun, kemudian dia pulang kampung selesai juga. Tapi ada juga yang serius yang sampai punya follower ratusan ribu dan orang-orang terkenal belanja di dia. Itu menjadi saluran kami selain toko buku, terutama untuk penerbit-penerbit indie ya. Karena tak mampu juga, karena kalau masuk toko buku paling tidak kita harus print sampai 3.000 baru kosnya jadi lebih murah per eksemplarnya. Dan distribution toko buku juga kan diskonnya besar, jadi ya memang harus press harga per bukunya biar bisa jual dan dapat untung. Kalau sebagian dari kami penerbit independen itu hanya print dan dia antara 50, 300, 500 lah paling banyak, sampai 1.000 rata-rata. Itu rata-rata tidak masuk toko buku, dan lewat reseller itu, lewat dropshipper itu kita bisa dapat peluang exposure yang lebih besar. Kita punya follower sendiri, mereka punya marketnya sendiri, dan itulah yang lumayan membantu. Kadang ada banyak reseller yang atau ada banyak penerbit yang bahkan mencetak bukunya 3.000 sampai 5.000 dalam bertahap ya. 500 habis, mereka cetak lagi 1.000, cetak lagi 1.000, cetak lagi 1.000, dan tanpa masuk toko buku dibantu dengan reseller atau penerbit yang saling menjualkan, itu bisa juga berhasil seperti itu. Itu ceritanya. Santai loh, santai ya, santai betul nih. Sembang Betul. Okey. Di Malaysia, ini kali pertama ya Malaysia. PBKL pertama kali ya, baik.
Lewat. Tapi datang sudah banyak kali ya. Datang banyak kali. Baik. Berapa kali? Faisal lah. Dengan Faisal ya. Dulu kan bertemu di LEB ya. Oh. Dengan Faisal. Kebetulan. Jadi saya cerita awal sering ke Malaysia-nya dulu ada ASEAN Literary Festival di Jakarta. Karena saya bertemu dengan teman-teman publisher di sini, ada Akro, ada siapa, fiksi ini, ya Amir dan sebagainya. Kami jumpa di sana terus kenal lah. Itu sekitar 2014 ada ASEAN Literary Festival, jadi ada buku Malaysia, buku dari Brunei, dari Thailand, penulis dan Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke BBKL 2023. Sukacita diingatkan kepada semua pengunjung untuk menjaga beg dan barangan peribadi, khususnya dompet dan tas tangan dari kecurian. Pihak penganjur tidak akan bertanggungjawab di atas sebarang kehilangan atau kecurian. Oleh itu diminta untuk sentiasa berhati-hati ketika membeli barang. Selamat memilih buku kegemaran dan selamat membaca. Anda juga boleh mendapatkan poster Malaysia Baladi secara percuma di kaunter pendaftaran di tingkat 2. Ulang suara, anda boleh mendapatkan poster Malaysia Baladi secara percuma di kaunter pendaftaran di tingkat 2. Sekian, terima kasih. Di Bitcoin sendiri kami memfokus, saya secara pribadi itu suka kajian-kajian sosial politik, yang progresif, sejarah dan sastra. Jadi rata-rata terpikat. Belakangan memang ada beberapa penulis muda yang dia punya konsep yang agak berbeda, ya sastra yang lebih soft mungkin atau lebih baru, itu juga kita akomodasi semua apapun. Jadi kalau di sana saya pun banyak juga ada tengok yang antara yang lama macam Teka Pelajar Arshot, saya tak tahu sebutan dia macam mana. Kisot, oh ya betul-betul dia Kisot, saya pun suka susah. Kalau sebut satu ICSOD Reservoir, okey. Menarik bila sebut pasal reservoir ya. Ya, sebab jadi kalau perasan ya, reservoir RD ya. RD huruf dia. RD ya. Jadi volume 2 itu. Ya, cuma Assalamualaikum dan salam sejahtera. banyak benda. Sempena Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2023, Kementerian Pendidikan Malaysia telah dijemput sebagai kementerian tamu bagi memeriahkan PPKL pada hari ke-45. Para pengunjung boleh mendapatkan informasi berkaitan 7 teras PPM di Pavilion Kementerian Pendidikan Malaysia yang berhati dan pentas utama. Untuk makluman semua, 7 teras KPM merangkumi teras 1 menjadikan komunikasi antara kementerian dan sekolah lebih cekap dan terus. Teras 2 memberi penekanan kepada aspek karamah insaniah melalui pembentukan adab, akhlak dan integriti. Teras 3 memberi perhatian terhadap isu kemiskinan multidimensi mulai daripada keluarga di Teras 4 memberi perhatian kepada kejujuran pendidikan serta masalah literasi dan numerasi. Teras 5 memberi fokus kepada kebajikan guru adalah teras utama keberkesanan penyampaian pendidikan. Teras 6 memberi tumpuan kepada usaha ubah suai dan naik taraf bangunan sekolah yang daim terutamanya di Sabah dan Sarawak. Dan teras 7 meningkatkan keupayaan pendidikan digital sekolah. Selain daripada itu, para pengunjung boleh mendapatkan maklumat berkaitan pelantar pembelajaran PPM dan buku teks braille di reruai bahagian sumber dan teknologi pendidikan bertempat di aras 2, iaitu reruai bernombor L57, L58 serta aktiviti berkaitan TV pusat sumber sekolah di reruai L64 dan L65. Bagi murid-murid dan para guru yang ingin mendapatkan info berkaitan LD5, boleh berjumpa kami di sana. Terima kasih. Jadi kita terkesan ya dengan nama itu lah. Daripada 2012 tu, sebelum saya keluar buku tu, kita nak mengambil banyak buku Indonesia ya, kerana kita suka dengan cover Eko Prasetyo ya.
Racisme. Tajuk walaupun ada problem juga di sudut satu, kertasnya itu kertas putih ya. Kemudian dia punya tulisan itu rapat-rapat tu. Macam saya baca sakit juga. Dia punya tulis tangan cara untuk menghemat. Menghemat je? Oh, jadi saya fikir apa ini dia jadi. Aduh, dia tidak ada margin tu. Jadi saya suka di sudut kualiti luaran, di sudut luaran. Gambar dia lucu. Lucu sinis. Ada tu. Astagfirullah, istilahnya kali jual. Jadi kita suka. 2012. Bagaimana kita nak ambil lah secara asli ya. Saya bekerja dengan seorang kawan yang buat t-shirt ni. Nama pada masa itu zaman Malaysia tengah ada bersih atau gerakan sivil yang menggunakan warna kuning. Jadi nama dia adalah The Yellow Boutique. Jadi selain dia buat t-shirt, dia masa tu ketika itu saya tinggal dengan dia. Mungkin ya, masa tu saya pun belum begitu aktif dengan dia, tapi saya ikut dia lah. Jadi akhirnya kita mau ambil buku ni, menarik ni Indonesia ni, rasanya. Tapi mau ordernya macam susah juga. Kemudian shipping mahal masa tu. Kemudian pada 2012 ketika itu Facebook Shopping pun belum ada. Jadi kita tak tahu lah macam mana kan. Jadi kemudian pada masa itu dia kata, kalau saya pada masa tu saya baru mendengar tentang syarikat Islam semua. Pada masa syarikat Islam itu ada begini-begini. Oh, saya ingat menarik je. Jadi belajar dari situ lah, dari situ. Jadi saya fikir, oh menarik. Tapi kemudian lama-lama kita sendirilah, kita develop, kita belajar sendiri, explore sendiri. Barulah kita tahu syarikat Islam ni ada merah dan putih. Baru dari situ kita tengok, oh begitu, begini dan sebagainya. Jadi dari Republik Buku itu namanya gitu. Kemudian ada satu orang namanya Fatih Arif Omar, seorang agak terkenal. Dia seorang liberal ya. Tapi dia pernah menulis satu ayat, kita ada Republik Islam, Republik Sekular. Tapi adakah Republik Buku? Itu ayatnya. Tapi perkataan yang dia buat itu terpisah. Republik dengan buku itu jarak. Kita rapatkan sebenarnya. Jadi bila perkataan itu saya pun fikir, oh, mana ada orang pernah mengungkapkan terma ini. Dari situ kita pada masa itu kita tidak ada satu nama, kita nak bagi nama apa kita ni. Rebel Book ke apa, kita tak ada nama lagi. Kita memang bisa cari nama kan. Akhirnya barulah bila ada perkataan tu, oh ini kena ni. Cuma Republik Buku ni tidak boleh didaftar. Karena Malaysia lah negara monarki. Monarki berpelbagai. Kita jangan lupa ya. Malaysia negara monarki. Malaysia bukan republik, Malaysia bukan Indonesia. Kita walaupun dekat tapi jauh. Walaupun kita sebelah-sebelah tapi kita jauh. Indonesia republik. Jadi nama republik itu tak boleh didaftar tu. Tapi kita pakai lah. Jadi kalau Abu tengok ya, logo kita yang mana logonya? Jadi ini logonya. Dia kalau Arabnya atau Jawinya Ra lah, Ra. Jadi Ra kita boleh juga guna R. Macam ada satu, dulu kita pakai logo yang agak macam bendera ini ISBN itu, ISBN yang saya buat di rumah ni. Bagus keren. Jadi dulu kita pakai logo Peta Malaysia tau. Tapi agak rumit tu, dia kecap aduh. Yang desain siapa? Kawan. Pakai logo penumbuk itu lah, biasalah logo tipikal kiri ya. Penumbuk sebagainya lah. Tangan pegang buku. Bukunya tu belakang buku tu Peta Malaysia. Ya, Semenanjung dari lah. Tapi bila dia agak rumit, agak rumit. Jadi kita fikir kita nak cari yang agak lebih senang, simple. Jadi kita ada tengok macam Z-Book ya. Kalau tengok Z-Book yang dia guna Z kan. Jadi contohnya begitu. Jadi kita nak lain lah. Kita boleh saja guna R kan. Tapi kita pakai ini pun macam rakyat lah. Jadi kita pakai Roman maksud saya. Jadi kita pakai Ra lah. Kita pakai Jawinya ataupun Arabnya ni. Bukan Islami sangat lah. Tapi maksudnya dia boleh lah. Kalau satu hari nanti saya fikir saya mau tukar R, saya tukar lah. Tapi jadi bila kita daftar, nama kita adalah Fajar Kiri. Fajar Kiri Publication.
Kalau dulu di Malaysia kita ada banyak perkhidmatan bernama Fajar. Macam banyak yang kami ambil ni. Ini sesi Antul sesi yang tak jumpa di mana-mana. Mungkin lepas ni kita tak cerita lah. Kan? Jadi New Age pasti ya? Pasti. Okey, ini namanya banyak buku yang kita ambil ni daripada Fajar Ilmu. Banyak je gunanya Fajar. Fajar. Jadi kita ambil pada Fajar Ilmu Publication. Ada toko buku Fajar Ilmu. Fajar Ilmu. Orang sama ya? Orang sama? Mungkin ya. Oh, mungkin turunan jadi beradik mungkin ya. Kemudian sebelum ni ada penerbitan lama lah sudah tutup, nama dia Fajar Bakti. Jadi banyak orang menggunakan Fajar tu. Jadi kita Fajar pun ini ya, apa simbol. Lagi pun kata itu agak klasik lah. Sebab kerana orang kiri sudah tidak lagi gunakan perkataan Fajar. Susah, saya sudah kurang lah menggunakan Fajar menyingsing. Tidak, jarang. Kalau di Malaysia lah kurang gunakan perkataan Fajar. Jadi kita pakai Fajar Kiri Publication. Jadi itu lepas, lulus. Jadi kalau di pendaftarannya Fajar Kiri Publication lah. Memang benda itu kita tak tulis lah di sini. Kita tulis mungkin di dalam mungkin. Betul. Di dalam ada. Ini alamat Wah Faisal ni. kita banyak Faisal bagi pakai alamat dia. Kita tak alamat dia lah. Dulu kita dengar. Kita baca. Betul lah alamat dia? Ya. PJ ya? Ya. Jadi lepas kita pakai Fajar Kiri. Jadi itu asalnya. Kemudian maknanya kita dulu pernah kagum dengan research book, kemudian kita evolve lah. Saya ada juga pergi ke Senen dan kemudian ada juga pernah pergi ke pejabat margin kiri di Tangerang. Roni ya. Ron, saya sudah lama tadi, tapi saya entahlah dia ingat lagi tak. Tapi saya pergi ke sana ambil buku di sana, research lah balik di sini. Karena di sini ada event, saya pun tidur di airport. Kerana tidak ada duit ya. Saya datang sampai saya sudah tengok mapnya di Tangerang, Jakarta, pergi Tangerang. Okey, pergi Tangerang jauh naik apa ya? Naik saya ingat begitu lah. Bukan bas. Saya semua cepat. Kerana saya tidak bawa lama nanti banyak duit ya. Pergi Tangerang ambil kemudian malam tu baru balik. Malam tu juga, lepas tu duduk di airport mungkin bas dia flight mungkin pukul 3 ke 4 jadi sempat kita pas kita di Makau dan kita sendiri ya. Kita tidak ada belum banyak kawan ya. Belum banyak kawan. Dalam situ saya belum banyak kawan. Tahun berapa? 2016 ya. 2016 begitu. 2016, 15, 2016 begitu. Sekarang ada ramai sikit lah. Sekarang bertambah-tambahkan sikit-sikit kawan ya. Sekarang senang, nanti boleh pergi sana tidur sana. Dulu kita tidur di airport. Tidurlah di kerusi lah. Di kerusi itu tidur saja. Jadi ini begitulah. Maknanya pengalaman itu mahal. Ya, jadi tapi jadi maknanya margin kiri kan lebih macam berat je. Mungkin serius ya. Makin dia lebih fokus kalau sekarang ke anarkis ya. Latin. Tapi dulu banyak anarkis ya. Laila Khalid. Saya tengok buku. Jadi ini menarik lah. Maknanya dulu kemudian racist book saya pun dah susah jumpa bukunya. Bila ikut persekutu tu dah lebih terlibat dengan Insist Press lah. Jadi saya pun dah macam kurang nampak. Dan semua macam sudah tak nampak lagi bukunya lah. Jadi banyaknya sekarang ni Diva Press banyak yang ada dijual di Shopee tu saya ambil lah. Jadi begitu. Jadi begitulah. Tapi di Malaysia ni kurang. Dan kerana itu di Malaysia kalau kita buat buku-buku yang lebih berat, takutnya esok sendiri ya. Maksudnya benda tu ya tak boleh juga. Itu jadi macam kita lebih banyak bersifat macam tengok ya, macam buku dia Fatimah ini, dia karya lama. Tapi dan karya lama bukan benda tu tak bagus, tapi maknanya kalau di Indonesia itu orang sudah tulis buku yang macam-macam. Derrida je saya ada baca. Saya ada tengok, saya tak baca lagi lah. Al-Fayyad Al-Fayyad dia tulis. Jadi ada lagi tu Martin Suryajaya. Walaupun berat dia berdiskusinya, tapi di Malaysia tak ada itu. Dia sudah keluar buku kan. Tapi di Malaysia tak ada. Jadi
Tapi saya pikir kalau buat ada ke pembelinya. Nah itu masalahnya kan. Kerana itu semalam ada seorang ni tulis, kalau ada orang kata lah ya, kerana kita pun kali ini kita di bawah, kalau ini kita di atas. Bila kita di atas, kita akan jumpa penerbit yang bukanlah sama buku dengan kita, tapi lebih berumur. Ini kan pembacanya kan anak font yang tidaklah terlalu berat. Memanglah ada keluarga juga datang, tapi dia mungkin datang dia nak buku anak-anaknya kan, remaja dan sebagainya. Jadi kata ke atas tu, tapi dia sudah padam dia punya status. Dia kata semalam kalau tidak ada satu penerbit ni namanya Peter Dinin, maka tidak ada lah nama antarabangsa tu, kerana semuanya buku sudah tidak antarabangsa lagi, semuanya antara Malaya saja. Gitu. Sila-sila ada bilang buku sama Sarawak pun tak ada. Jadi antara Malaya saja lah, Semenanjung saja. Ya, tapi kita di bawah, mereka tu di atas, jadi dia tak tahulah. Bukan semua orang datang sini. Ramai lagi orang kat atas kan. Jadi orang tidak tahu kewujudan kita. Karena itu saya katakan kita seperti Korea Utara. Kalau orang tak tahu kewujudan kita di terpencil ni, di ujung dunia. Kita di ujung dunia ni, kita disukai, orang dibenci. Hanya dilintasi itu ditanya. Kita Korea Utara pun. Jadi begitu. Jadi saya fikir apa je nak kata ya. Maknanya kerana orang melihat di atas itu ya, berita di hit. Okey, antara yang disebutkan oleh pendiri dia yang dia telah memadamkan status itu, saya tak tahu kenapa dipadamkan status itu. Dia kata kerana yang penerbit buku agama yang banyak ini ada pembelinya. Ada orang yang mau mengeluarkan duit untuk membelinya. Sementara penerbit buku yang keluar buku-buku keras atau hardcore ini, yang berat-berat, yang ataupun yang semi berat, siapa yang mau keluar duit? Kerana mereka fikir dia baca di internet. Justru itu orang lebih ramai membeli buku-buku agama ini kerana mereka ada fan tegarnya, pembelinya, peminatnya, mereka ada pelaburnya, orang yang sanggup keluarkan duit. Sementara yang kritis-kritis ini baca di internet sudah. Dia orang yang kritis, dia sudah tidak mau keluarkan duit. Jadi kerana itu orang macam kita ni susah, kan? Tapi saya fikir ini soalan yang menarik. Kerana itu saya fikir untuk kami, itu kami fikir di sini ini kami tidak mau bagi diskaun. Kerana kita mau mendidik pada kami punya kelompok keras sikit. Kamu harus sokong kami. Kami ada biaya yang kami perlu bayar. Kami sudah datang sini. Kalau kamu datang ke kedai kami boleh bagi diskaun. Tapi kalau datang kami yang datang ke sini, kamu yang kena bayar. Kalau tak, kita tak boleh lah nak hidup. Kedai kita selalu Korea Utara kan. Jadi kita mau bagi diskaun lagi, kita tak mampu. Jadi kerana itu saya fikir ini antara isunya lah. Yang kritis tak mau mengeluarkan wangnya. Sementara khalayak yang agama ini dia sanggup keluarkan wangnya. Sudah di rumah sudah ada Al-Quran, beli lagi Quran, beli lagi. Kerana dia tak kisah, tapi dia sanggup keluarkan duitnya. Sementara yang kritis tidak mahu. Soalannya adalah kepada kita sendiri. Kenapa kita punya penyokong, kita punya kelab, tribe atau kelompok kita, kenapa tidak mau menyokong kita? Mungkin orang nak komen kan? Sebenarnya sama aja bro, di mana-mana ya, di manapun tempat. Kita lihat beberapa penerbit lain di seluruh dunia lah, buku-buku dengan tema-tema seperti ini memang tidak selalu besar dan peminatnya banyak, karena memang orang melihat buku itu kan ada yang melihatnya sebagai sebuah entertain atau sebuah cara untuk lepas sedikit dari kepenatan hidup lah. Kadang orang tak mau juga hidupnya sudah berat, kemudian harus lebih berat lagi seperti itu. Tapi fenomena ini hampir sama di mana saja menurut saya, bahwa orang-orang yang berpikir kritis kemudian mengeluarkan
gagasan-gagasan kritis, tema-tema yang kritis progresif itu selalu tidak banyak, terutama ketika situasi dianggap sedang baik-baik saja. Berbeda kan misalnya ketika dulu mungkin di tahun 90-an gitu, ketika tahun 70, tahun 60 ketika kegiatan-kegiatan lepas dari penjajahan itu atau perpindahan rezim dari yang tirani menuju yang lebih demokratis itu kan mungkin bacaan-bacaan seperti ini lebih populer dibanding sekarang. Nah, yang terpenting menurut saya sebagai penerbit saat ini, apalagi untuk kita yang suka dengan bacaan-bacaan atau tema seperti ini, yang penting konsistensi menurut saya, karena di luar buku sebagai bisnis itu, terutama di buku-buku independen itu terbitannya selalu mencerminkan founder di belakang. Iya benar. Kalau foundernya, jadi kalau saya datang, saya lihat terbitannya Republik Buku, saya udah tahu ini, oh yang punya pasti basicnya seperti apa. Gitu. Mana dia mau pergi? Kita sudah tahu dari jenis pilihan, karena yang kita terbitkan ini kan mirip dengan rak buku yang ada di rumah kita kan, koleksi kita. Kalau kita pernah suka buku-buku ini, pasti ada keinginan untuk membuat buku yang serupa. Kalau Ben Ali rajin beribadah dan tidak begitu peduli dengan pemikiran kritis, mungkin stylenya akan berbeda, bukunya akan berbeda gitu. Nah kalau suka dengan kajian Islam tapi suka juga dengan kajian-kajian yang kritis, maka lahirlah nanti misalnya buku-buku Islam dan Sosialisme, kajian dari beberapa pemikir Islam yang progresif, misalnya ya ini Mustafa Al-Shibai, Ali Syariati dan sebagainya kan. Ya begitulah. Jadi kalau ada satu penulis di Jogja itu, dia menyebut jalan penulisan dan jalan penerbitan itu adalah jalan sunyi yang harus kita lalui. Tidak selalu bertabur bunga dan landai, tapi ya mendaki, ada tebing, ada duri dan sebagainya. Dan samalah berkarya, baik menulis ataupun menjadi editor dan publisher itu kan adalah cara kita untuk mengaktualisasi diri kan. Kalau Karl Marx bilang bekerja itu membuat kita tidak terasing dari kehidupan kita. Itulah berkarya. Apalagi kalau saya melihat, ya saya suka membaca di rumah, saya suka menulis, saya punya gagasan tertentu. Selama ini saya tidak pernah bekerja di tempat lain selain dari buku yang saya tulis dan saya terbitkan, dan alhamdulillah masih hidup dan masih senang bahwa kita punya pemikiran, kita punya orang-orang baik, kawan-kawan baik yang punya pemikiran yang sama, punya kegelisahan yang sama, kegagasan yang sama. Itulah yang akan saling mendukung, saling support, menunjukkan kepada publik bahwa kita meskipun kecil, meskipun unik karena berbeda cara berpikirnya dari banyak orang mungkin, tapi kita ada dan ada juga yang membutuhkan. Ini pun terjadi bukan di dunia buku saja menurut saya, di musik, di film, di seni rupa, di semua ada seperti ini. Yang paling penting ya, kalau saya yang paling penting saya punya gagasan, saya mampu mengeluarkannya, ada hasil penjualan, alhamdulillah. Kalau ada beberapa buku yang bestseller, ya itu bonus bagi kita ya, makanya. Tapi saya percaya juga bahwa ini kalau kita melihatnya dari sisi bisnis ya, semakin niche sebuah market,
kita justru tidak punya saingan di situ, dan biasa marketnya lebih loyal. Iya benar. Pasti lebih loyal kan, karena pertama dia tahu terbitan dan hasil kerja kita seperti apa, secara kualitas, secara isi mereka tahu, dan mereka tidak perlu bertanya lagi kalau datang beli buku Republik Buku. Saya tidak perlu bertanya lagi lah apakah ini valid datanya, atau apakah tema yang dia tawarkan itu sesuai dengan keinginan saya. Tapi saya sudah tahu, saya mau beli Republik Buku, saya mau beli Resist, atau beli margin kiri atau di corner gitu. Orang sudah tahu dan mereka yang loyal. Nah, tinggal memang tugas rumah kita memperbanyak itu. Mungkin saya percaya juga lewat jalur-jalur yang lebih populer juga kita perlu masuk ke situ. Ini misalnya kalau kita punya gagasan-gagasan yang berat, mungkin ada sedikit buku yang mengandung gagasan ini, tapi kita keluarkan dengan cara yang berbeda. Mungkin desain yang lebih soft, atau misalnya Resist pernah mengeluarkan marxisme untuk pemula for dummies lah. Kita kan bisa bikin, tapi mungkin kapan Republik Buku bisa bikin buku anak juga bisa, dengan bolehlah dengan tema memperkenalkan anarkisme atau memperkenalkan sosialisme religius ke anak-anak, bisa boleh kita lakukan dengan cara-cara yang fun dan lebih kreatif. Jadi niche ini jadi lebih meluas lah. Kalau dulu mungkin ayah ibunya belanja buku yang berat seperti ini, ketika anaknya mungkin dia tidak mungkin kan beri anaknya baca Das Kapital atau Great Collect atau 1984 gitu kan. Tapi mungkin kalau ada masa dan ada detik, mungkin kita bikin yang tipis, mengantar sosialisme religius untuk anak-anak. Perlu juga kita buat, siapa tahu nanti kan muncul generasi baru yang melanjutkan apa yang kita suka ini. Ada orang yang kau tengok lah. TikTok ada banyak like. Ini pukul jam 2.20. tak dengar 5. 2 25. pukul 5 225 sudah. oh sekali lagi Kita 1 jam lebih dah. dia mau lanjut lagi orang pukul 3 je. Nanti kita bikin podcast menarik kita. Okey. Di ruang TikTok. Okey, boleh dapatkan ya buku-buku terbitan ini Corner di Rurai Merpati 3, HA 24, juga di buku-buku Kuali Buku di Rurai HA 25. Kami menyebelah saja. Apa jadi saya kata? Oh, tadi Bung sebut pasal yalah, ini satu benda yang menarik ya, tentang mengaktualisasikan ya. Kerja penulis dan penerbit ini sedang mengaktualisasikan dirinya. Jadi semalam saya beberapa hari ini melalui keributan ya, keributan soal keuntungan dan kerugian. Yang mana-mana lah. Ulang saja, apa saja mendengar, menonton sebagainya. Tapi itu bagi saya terlalu remeh. Bukan saya tak percaya pada keuntungan. Saya buat ni nak untung lah. Betul lah. Iyalah. Kita lah jual nak untung kan. Tak untung dimarahin isteri nanti kan. Marah isteri kan. Mampir dah saya kan. Tapi tak tahulah kan. Kita bagi saya passion is number one. Iya. Passion is number one. Lain-lain semua kedua, ketiga dan keempat. Kan? Kerana kita sedang menjadi diri kita kan. Jadi kalau penyanyi nyebut pasal untung rugi semua, dia tak berkarya, dia tak menyanyi dia. Kerana bila dia dah buat betul-betul, benda itu akan datang pada dia. Istiqomah kalau di Islam. Leonardo itu dia tak menunggu tu dia untung rugi, tak, dia jadi dulu diri dia. Dia buat betul-betul je baru dia datang. Saya ingat semua orang pun begitu, yang memang passion ni. Jadi passion tu, sebab kata ini pernah diingatkan kepada saya.
lama lah, tahun 2012 ada seorang yang saya jumpa mengatakan begitu Ben. Dia masa tu saya guna nama saya lah, Amir. Kau kena buat satu benda itu, gunung terbalik, apa pun berlaku, buat juga benda tu. Saya ada mak itu kata, mak tu saya tak bawa lah, sudah tak buat kan. Tapi ada katanya, apa kata dia? Tetap menjual buku walau hujan, banjir, ribut, taufan, darurat, pakai hatta kiamat sekalipun. Gitu dia. Ayat-ayat dia lagi cantik lah, saya sudah tak ingat begitu ayat. Jadi itu dia penjual buku. Maknanya kerana saya letak darurat, kerana pada masa itu Malaysia tengah meletakkan tengah darurat politik ya. Jadi dia kata tetap menjual buku walau hujan, banjir, ribut, taufan, darurat, walau kiamat sekalipun. Macam mana kiamat menjual buku ya? Kiamat menjual buku. Tapi ada orang takkan boleh terima itu. Ada orang yang takkan terima. Ini penistaan ini. Tapi itulah dia. Maknanya buat satu benda itu passion. Rugi untung kemudian dia akan datang. Jadi kerana semalam tadi saya ada sebut kepada Utara ya. Saya terfikir macam kenapa juga kalau saya buat berfikir begitu, buat satu buku berfikir seperti Korea Utara. Sebab bila berfikir seperti Korea Utara, kau kena self-sustain. Macam mana kau nak sediakan ekonomi kau, nak bagi anak kau makan kan? Tapi semua orang membenci kau, semua orang tak suka pada kau. Tapi Korea Utara hidup sampai sekarang. Jadi kita kena berfikir seperti Korea Utara. Kuat juga. Dia kuat juga. Satu dunia takut pada Korea Utara. Kecil saja. Jadi macam mana dia boleh hidup? Jadi saya tengah memikirkan, menarik juga ni memikir seperti Korea Utara. Sebab selalu orang fikir think positif, think itu, think ini. Sekarang no. Think like North Korea. Macam mana dia boleh sustain ya? Yang saya sempat Google ya, terma seperti ini dipanggil autarki ya, autarki. Jadi dia boleh macam mana dia self-sufficient. Kebanyakan negara yang dipencilkan begini. Jadi saya fikir, boleh saya cari dia ada Korea Utara, dia ada satu falsafah dia tahu. Namanya Juche. Jadi saya pun cari di internet di satu Libgen. Libgen ni banyak buku-buku PDF yang kita boleh download. Libgen kadang ada juga buku Indonesia dan ada juga buku saya sudah letak di situ kerana saya sedang mengambil juga. Jadi saya pun memberi juga kepada mereka. Macam Melayu lah. Tapi ada juga buku Indonesia lain. Jadi saya cari pasal Juche, ada banyak. Saya tengah nak membaca lah tentang Juche. Jadi saya fikir, tak, Juche ni satu idol sebab selalu Korea Utara dikatakan komunis ya. Tapi sebenarnya dia ada ideologinya Juche. Juche ni satu independen. Maknanya macam mana kita nak kemandirian ekonomi, local filosofi. Wisdom tak penting lah dia, tapi local filosofi dia, Sinjong itu, namanya Juche. Dia buat satu ideologi kemandirian ekonomi, kemandirian politik, satu lagi kemandirian apa? Kemandirian ketenteraan tak saya. Maknanya mereka nak mandiri semua benda. Semua nak buat sendiri. Ada alat DIY tu lah, tapi lebih politikal. Lah. Lebih politikal. Jadi saya fikir ya macam yang kita cerita di awal tadi ya, buat poster sendiri, design sendiri, kita lah moderator, kita yang menontonnya. Jadi saya nak kata di sini adalah yang penting adalah kita yang penting sekarang ni terlalu banyak buku, terlalu banyak bacaan yang tidak diterjemahkan lagi. Begitu banyak. Jadi kalau kita ambil bahasa Inggeris sekalipun, begitu banyak. Okay, ingat baik Indonesia ke Malaysia bukan semua buku kita terjemahkan lagi. Termasuk kata-kata kita nak mencari tentang Korea Utara atau tentang Juche sekalipun tak ada. Jadi tapi PDF-nya ada, tapi tidak diterjemahkan. Kan kita memikirkan tentang untung rugi. Kalau kita nak memikirkan untung rugi, kita tak buat apa-apa. Tak dapat sebab macam ada saya dengar macam saya tak pasti berapa upahnya macam di Indonesia. Nanti kalau perlu nak bagi kata akhir nanti boleh. Macam di Indonesia berapa upah untuk penerjemah ya? Tapi kalau di Malaysia ini penerjemah kena dibagi sekian jumlah wang ya, baru mereka buat. Tapi kalau tidak ada orang yang memberikan wang, tak terjemah lah. Jadi kalau begitu memang akan mandek selama-lamanya lah. Kerana itu kita mengambil inisiatif kita sendiri saja. Macam contohnya buku biografi Ishak Shurin ya.
selalunya buat buku begini ada yang dapat geran tau, geran. Buat orang sudah lama, orang penggerakan orang lama. Tapi kalau mau menunggu geran, takkan buat lah. Orang tu pun akan mati lah. Tapi sempat saya buat bukunya, saya temu bual dia dari 2018 hingga awal 2022, dan kemudian buku tu keluar. Dan beliau sempat pegang buku ini dan mengadakan majlis pelancaran dia sebelum dia meninggal pada umur 88 tahun. Kalau kita mau menunggu geran, maka dia akan mati dulu lah. Kita tahu. Jadi saya fikir maknanya itu lebih penting berbanding nak menunggu geran, keuntungan, kerugian. Tak, kita buat apa-apa. Tak, saya memikirkan lebih jauh. Kita kena, tak, duit semua tu akan datang kemudian. Dan terbukti betul. Sebab tu ada orang politik membeli buku ni 300. Okey lah. Dia fikir apa? Dia punya okey. Dia mau letak di perpustakaan je lah. Dia punya hal lah. Yang penting dia beli bayar lah kan. Okey, dia punya hal lah. Nak buat apa kan. Jadi bagi saya, untung rugi kemudian. Kan kau tahu, kau buat je kerja kau. Semua kau perlu dia makan lah. Kalau kau boleh makan, semua tu akan datang kemudian. Jadi letaklah kau di sudut mana pun, tidak ada isu. Saya selalu saya akan kata utilize, tapi saya baru jumpa satu perkataan Melayu yang okey, memaksimumkan penggunaan. Kita di sini, jadi kita maksimumkan penggunaannya. Jadi terpulang lah. Orang tak mau beli, ataupun orang tak tahu, bukan masalah barang tu orang tak bermutu, tidak. Itu masalah dia. Masalah orang itu. Tapi yang penting buat kerja kau, dah hasilkan barang sebaik mungkin, memaksimumkan penggunaan. Itu baru kita berbangga dengan produk kita. Bukan disebabkan produk kita kurang laris, kita tengok produk orang laris, kita pun mau buat seperti orang. Itu tidak apa, itu tidak cukup ideologikal itu. Jadi dengan ada ideologikal yang kuat, prinsip yang kuat, kita tidak Islam. Karena lepas ini banyak lagi buku kita mau keluarkan. Banyak buku lagi kita nak keluarkan. Tak boleh banyak, tak boleh 50, kau 10, tak boleh 20 begitu. Jadi itu yang saya nampak. Ini kita sedang mengaktualisasikan diri kita. Sikit-sikit lah. Ni bulan depan lah, maknanya kita tak tersekat pada itu. Kerana banyak lagi buku yang nak dibuat. Jadi mungkin boleh bagi kata-kata akhir sebelum kita menutup sesi kita, iaitu Anto discussion yang saya fikir menarik ya, perkongsian. Dan sebelum itu saya juga nak ingatkan tahun lepas pun ada benda sama. Saya ada jumpa dengan kawan Indonesia, diskusi yang sama di sini, tapi di atas lah. Dia dari grup, dia dari Gus Durian, geng Gus Durian. Dia geng Gus Durian, dia ada buat Klasika Media gitu. Saya tak ingat dia punya Klasika Media orang Gus Durian. Jadi saya ingat ada satu pengalaman yang menarik ya. Maknanya daripada walaupun secara dilakukan indie ya, maknanya kita bukan di pentas utama, tapi kita di sini kita buat secara kecil-kecilan, berdasarkan booth kita sendiri kita buat. Jadi tahun lepas kita sudah buat dengan kawan daripada Gus Durian, Klasika Media. Ini kita bersama nama Irwan Bajan dari Indigo pada. Ini satu benda yang menarik lah. Mungkin boleh kata-kata akhir kalau kita menghabiskan. Okey, saya sangat setuju dengan perkataan Ben tadi bahwa ya itulah realnya kalau kita memang datang menjadi publisher karena keinginan kita, itu akan berbeda dengan seorang yang niat pertamanya menjadi seorang publisher karena bisnis. Pasti akan terlihat kalau bisnis dia bisa maju, bisa surut dan bisa berhenti. Boleh maju, boleh berhenti, boleh bangkrut dan lain sebagainya. Tapi yang datang menjadi publisher karena passion dia, karena idealisme dia, tak mungkin bangkrut dong. Tak mungkin bangkrut kecuali dia mati atau memang tangkap atau dia hijrah. Dia tidak percaya lagi dengan idealisme dia yang lama, berganti. Misalnya tadinya dia sangat suka ini, kemudian haramkan ini. Nah, itu yang membuat dia akan berhenti. Tapi ketika kita datang dari sebuah pemikiran bahwa ya buku penerbitan ini adalah part of our body, jadinya kan mind itu kan part of our body kan, dia tidak lepas dari kita. Jadi ya tidak mungkin kita mengamputasi potong anggota tubuh kita kecuali itu sakit. Nah, jadi ya
anggaplah ini jalan yang sudah dipilih itu jalan pedang kalau Jalan sunyi, orang ya? ninja menyebut jalan sunyi, di mana tak selalu bertabur bunga lah. Ramai orang berada di sini ya. Betul, tapi ya, itu jalan hidup, itu bagian integral dari diri kita yang akan kita nikmati lah. Orang suka tak suka, Ya. laku tidak laku, ramai tidak ramai, tapi ya ini jalan hidup, kita tidak bisa berbelok lagi, dan tidak mungkin bangkrut, tenang. Jadi kalau bisnis dia invest sekian ratus ribu ringgit, ketika itu habis penerbitnya berhenti karena kalkulator dia untung atau rugi kan. Kalau kita kan Kita masih boleh buat di rumah. boleh buat tak punya Tidak ada staff pun sendiri. sendiri. Seorang pun jadi. Itulah ya, dijalani saja. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Diskusi Oke. menarik. Oke, baik. Terima kasih Assalamualaikum kepada dan selamat sejahtera. Pengumuman kepada semua pempamer. Kenapa? Sila datang ke kaunter pendaftaran dengan membawa tiket parking anda selewatnya jam 6 petang untuk disahkan. Ulang suara. Pengumuman kepada semua pempamer. Sila datang ke kaunter pendaftaran dengan membawa tiket parking anda selewatnya jam 6 petang untuk disahkan. Terima kasih. Jadi itu saja yang kita sudah beri tepukan kepada sisi kita pada petang ini. Jadi kita akan teruskan nanti pukul 4 kan. 4 juga bagi kita chat dulu bateri 80 dah. Jadi terima kasih. Saya ingat satu proses yang menarik kan. Apa ni sesi kali ni yang agak santai ni. Apa kurang pendengar pada masa ini kita akan boleh tengok balik kan. Kadang pengalaman mungkin macam ni pun. Kadang biskut ni tu kita tidak tengok terus. Tapi nanti kita cari balik, kita akan dengarkan balik, kita ni ada yang menarik kan. Dia macam berfikir seperti Korea Utara ini menarik kan. Menarik kan. Jadi saya pun fikir kita kena fikir macam mana menjadi orang dipencilkan. Jadi dia punya ideologi sendiri ya. Tapi orang Dia masih hidup sampai sekarang. orang menganggap komunis mungkin karena lebih dekat. Ya, jadi bukanlah kita mau jadi seperti dia itu, tapi apa yang kita boleh pelajari ya. Betul. Ya, jadi ini satu benda yang menarik ya. Jadi mungkin sekarang ni semua orang pun sibuk. Hari ini pun hari Isnin ya. Orang bekerja semua, tak apa, tak ada masalah. Jadi masing-masing nanti siapa yang belum menonton boleh menonton. Okey, ya, itu saja pada sesi ini. Kalau kita rajin lagi, mungkin kita cuba lagi. Baik. Sebab sepanjang weekday ini memang akan mengalami jalan sunyi ya. Kerana orang kerja ya. Jadi tak ada masalah. Tapi pada crowd yang orang yang tak suka pada crowded boleh datang pada weekday ni ya. Kerana kalau saya sendiri sebagai pengunjung, saya lebih suka situasi begini. Situasi yang tidak penuh. Jadi saya boleh datang bilik-bilik yang lama. Jadi siapa yang nak datang waktu yang tidak crowded, tidak penuh, boleh datang pada sepanjang minggu ini. Nanti Sabtu Ahad, orang yang suka pada aktiviti penuh dia akan datang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat datang. Tutup. Oh, ni tutup.